Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis samaa. Shadaqallah wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini bersama-sama melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, sholat sunnah kita, sholat wajib berjamaah kita, tilawah Al-Quran kita, dan semua kewajiban kita di bulan suci Ramadan semuanya diterima dan diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah sholat tarawih Masjid Al-Jihad yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi setiap individu muslim dan mukmin. Oleh karena itu seharusnya di bulan inilah, dengan hadirnya kita, masuknya kita di bulan suci Ramadan, melahirkan jiwa-jiwa seorang mukmin, jiwa-jiwa yang selama ini mungkin hilang dalam diri setiap kita sebagai orang-orang mukmin, melahirkan sifat-sifat orang mukmin. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran dari setiap ibadah, dari setiap sikap kita di setiap bulan suci Ramadan ini, yang mencerminkan daripada sifat-sifat seorang mukmin atau orang-orang yang beriman. Syekh Shalih Munajjid rahimahullah, seorang ulama yang belajar menuntut ilmu di negeri Hijaz, beliau menguraikan dengan singkat, dengan indah dan padat penuh makna yang mencerminkan atau mewakili daripada sifat-sifat orang mukmin khususnya di bulan suci Ramadan. Apa kata beliau? As-sabiqu kan nakhla wa nafi'un kan nakhla. Ini bedanya tipis, di tengah-tengahnya antara ha dan kha. Kalau kita lihat di dalam surat ada namanya surat An-Nahl, artinya lebah. Kalau cuma kita bedanya hak menjadi kha, maka beda arti menjadi arti yang berbeda, yaitu kurma. Apa kata beliau yang mencerminkan daripada sifat-sifat orang mukmin? Az-zabiqu kan nakhla. Kuatnya itu iman orang-orang yang beriman seperti pohon kurma. Nahlatul kurma, wa nafi'u kan nakhla, dan manfaatnya daripada orang-orang yang beriman seperti lebah. Subhanallah, ini dua perumpamaan yang mencerminkan sikap orang-orang yang beriman. Sifat orang yang beriman tercantum di dalam dua ayat di dalam surat yang berbeda. Yang pertama, as-sabiqu kan nakhla, kuatnya imannya kokoh, ibadahnya kuat, akhlaknya baik, itu mencerminkan daripada sifat orang-orang beriman khususnya di bulan suci Ramadan seperti pohon kurma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24,
Nanti coba tengok di rumah kalau ada terjemahan. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Dan tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan satu kalimat yang baik, sebuah kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya kokoh kuat, wa qaruha fis sama, dan cabang yang menjulang ke langit. Ini adalah perumpamaan bagi sifat orang-orang mukmin, khususnya di bulan suci Ramadan, adalah kuatnya ibadahnya, rajinnya ibadahnya, soleh akhlaknya, kemudian nanti ibadahnya, imannya mantap di bulan Ramadan. Kita di depan di bulan Ramadan seperti pohon kurma. Kalau kita lihat pohon kurma, walaupun dia nggak menjulang tinggi, tapi kalau di tempat badan, di tempat badan, dia nggak goyang kurma, kokoh pada bentuknya, tumbuhnya di padang pasir, jangan pun kita buruk. Tapi kalau kita bandingkan dengan pohon kelapa tinggi, tapi kalau di tempat badan sedikit atau angin sedikit yang lebih kencang, itu pohon kelapa goyang. Bayangkan, luar biasa. Makanya Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ketika mengandung beliau dengan keadaan lelah, letih, penuh dengan penderitaan, dengan berbagai tuduhan, fitnah dan sebagainya, Ibunda Maryam bersandar di pohon kurma. Dalam keadaan letih, payah, lapar, haus dan sebagainya, tidak ada satu makanan, tidak ada sebuah minuman yang bisa diminum untuk menghilangkan lelahnya. Kemudian Ibunda Maryam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya lapar. Apa kata Allah? Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma. Bunda Maryam sedang hamil, letih, lesu, lelah, penuh dengan penderitaan, disuruh menggoyang pohon kurma. Secara logika nggak bisa. Kalau Allah sudah memerintahkan pohon kurma digoyang sama Bunda Maryam, goyang pohon kurma, berjatuhan kurmanya ke bawah, dan dimakanlah oleh Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, sifatnya orang-orang beriman di bulan suci Ramadan seperti pohon kurma, kuat, akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit. Subhanallah, inilah kita dilatih, dididik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan untuk dipikirkan seperti sebuah pohon kurma. Kemudian sifat orang mukmin yang kedua di bulan suci Ramadan adalah wanafi'un kan-nakhlah, bermanfaatnya seperti lebah. Bambu, lebah, kalau dia hinggap di bunga nggak pernah merusak. Dia cuma mengambil saripatinya, nutrisinya untuk dihisap. Kemudian lebah itu mengolah di dalam dirinya, berdistribusi berupa madu sampai berapa kali lamanya itu. Untuk apa doa yang dihasilkan? Untuk manusia. Wa syifa'u wa rahmah fihi syifa'u. Di dalamnya ada obat. Lebah menghidap tidak merusak. Lebah tidak menimbulkan mudarat seperti ulat. Kalau kita lihat ulat akan menghasilkan benang sutra, tapi ulat menghasilkan benang sutra bermanfaat bagi manusia, tapi diawali dengan merusak, menggorok-gorok daun-daun daripada pohon atau daun yang dihidapinya sampai kenyang. Tapi beda dengan lebah. Lebah walaupun dia menghasilkan manfaat untuk makhluk hidup yang lain, tapi memperolehnya dengan cara yang baik, tanpa merusak, tanpa menimbulkan kemudaratan. Begitulah seharusnya sifat daripada orang beriman di bulan suci Ramadan, mencari rezeki yang halal dan thayyibah, mencarinya dengan tidak yang dengan haram, betul-betul harus memperhatikan, kemudian bermanfaat bagi umat manusia lainnya, sesama kaum muslimin, saling berbagi untuk berbuka puasa dengan tetangga dan sebagainya bila memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan seterusnya. Itulah adalah beberapa sifat yang mewakili daripada sifat orang mukmin, khususnya di bulan suci Ramadan. Kuatnya seperti pohon kurma, manfaatnya seperti lebah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum